Bro, bayangin ya, satu anak kecil diburu seluruh dunia. Bukan karena kejahatan, tapi karena dia tahu kebenaran. Dan malam ini, kita bakal lihat kenapa dunia takut pada Nico Robin. Saat itu, dia dikucilkan, dijauhi teman-teman sebayanya. Disebut anak iblis, karena kekuatannya, Robin tumbuh tanpa kehangatan keluarga. Diasuh orang lain, kesepiannya cuma ditemani buku. Sampai suatu hari, saat dia ngembaliin buku ke perpustakaan, Profesor Clover ngasih kejutan. Robin yang masih sangat kecil, ternyata berhasil meraih gelar doktor dan diakui sebagai arkeolog. Seluruh ilmuwan di O'Hara ngerayain dia. Untuk pertama kalinya, Robin ngerasain kebahagiaan. Clover lalu jelasin bahwa di bawah pohon berusia 5.000 tahun, tersimpan seluruh pengetahuan dunia. Perpustakaan terbesar dan tertua di dunia. Dan dengan polosnya, Robin ngungkapin mimpinya. Dia pengen tahu apa yang terjadi di abad kekosongan dan menguraikan poneglyph buat tahu kebenaran sejarah. Mendengar itu, Clover kaget. Dia sadar, Robin diam-diam mengintip ruang bawah tanah. Tempat penelitian rahasia mereka, Clover menjelaskan, sejak 800 tahun lalu, meneliti sejarah adalah tindakan kriminal. Mereka tahu risikonya, dan mereka siap menanggungnya. Robin cuma bisa nangis. Karena Clover ngancem, kalau Robin terus begitu, dia nggak boleh datang ke perpustakaan lagi. Robin pergi sambil menangis. Dan di pantai, dia bertemu seorang raksasa yang terdampar. Robin ngikutin dia ke hutan, tanpa ngomong apa-apa. Sampai akhirnya raksasa itu buka suara. Dia minta Robin nggak ngasih tahu siapapun soal keberadaannya. Saat Robin bilang dia nggak punya teman, dan orang tuanya pergi, raksasa itu memperkenalkan diri. Namanya Jaguar de Saul. Saul bilang, Robin itu lucu dan manis kalau tertawa. Makanya, dia nyuruh Robin banyak tertawa. Dan untuk pertama kalinya, Robin ketawa lepas. Karena tawa Saul itu aneh dan lucu banget. Hari demi hari berlalu, Saul bikin rakit buat pergi. Tapi melihat Robin sedih, dia mutusin buat tinggal lebih lama. Robin senang, dan bilang suatu hari, dia akan berlayar ke laut, mengikuti ibunya, menjadi arkeolog. Tapi saat Robin nyebut abad kekosongan, Saul langsung terkejut. Apalagi pas tahu ibunya Robin adalah Nico Olivia. Saul langsung sadar, pemerintah sedang menuju O'Hara, dan mereka akan melenyapkan semua ilmuwan. Saul maksa Robin buat kabur, dan menyembunyikan identitasnya. Saul juga menyuruh Robin pergi ke kota. Barangkali pemerintah udah datang, dan ibunya juga udah kembali. Robin langsung berlari menuju kota. Sementara itu bro, di perpustakaan terbesar dunia, Nico Olivia akhirnya kembali, membawa kabar paling buruk. Seluruh tim peneliti poneglyph telah dibantai, kecuali dirinya, dan sekarang pemerintah dunia menuju O'Hara untuk melenyapkan seluruh ilmuwan di O'Hara. Para ilmuwan menolak pergi. Mereka memilih melindungi pengetahuan dunia. Olivia bertanya tentang anaknya, dan saat tahu Robin baik-baik saja, dia mengambil senjata. Dia maju sendirian melawan pemerintah dunia. Tanpa sadar, ibu dan anak itu berjalan berlawanan arah tanpa sempat bertemu. Balik ke perpustakaan, semua ilmuwan O'Hara sudah dikumpulkan di satu tempat. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka tahu ini mungkin akhir. Profesor Clover langsung nyuruh Robin buat pergi, dievakuasi. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah ngaku kalau Robin adalah seorang ilmuwan. Tapi Robin menolak bro, dia nggak mau ninggalin mereka. Dan tepat di saat itulah, Spandam datang. Dengan muka congkak, dia melempar seorang wanita ke hadapan para ilmuwan. Wanita yang tadi malam menghadangnya, Nico Olivia. Spandam bilang, dia sudah dengar semuanya, bahwa O'Hara punya poneglyph, dan lebih parahnya lagi, O'Hara sudah mulai menguraikannya. Karena itu, semua ilmuwan di pulau ini akan dilenyapkan. Robin langsung kepikiran satu hal. Kenapa sampai harus dimusnahkan? Dan Spandam, tanpa ragu, langsung nyudutkan Robin. Katanya, menerjemahkan poneglyph sama aja dengan membangkitkan senjata kuno. Senjata yang bisa menghancurkan dunia. Di momen itu, Robin dan Olivia sempat saling menatap. Tapi Robin belum tahu kalau wanita itu adalah ibunya sendiri. Profesor Clover langsung menyangkal semuanya. Dia bilang, mereka bukan meneliti poneglyph untuk membangkitkan senjata. Mereka hanya ingin mengetahui kebenaran abad kekosongan. Sejarah yang perlahan sudah mulai terpecahkan. Clover bahkan minta satu hal sebelum dibunuh. Dia minta dihubungkan dengan para Gorosei. Setidaknya, biar dia bisa menyampaikan sedikit sejarah abad kekosongan. Siapa tahu, itu bisa membuat para penguasa dunia berpikir ulang. Spandam pun melapor bahwa poneglyph memang benar-benar ada di O'Hara. Dan bro, respon Gorosei dingin banget. Mereka bilang tragedi ini ironis. Ilmuwan sepintar O'Hara malah melakukan tindakan kriminal. Semua ilmuwan O'Hara harus dimusnahkan. Tanpa sisa, Profesor Clover menyela lagi. Dia bilang, mereka nggak akan membangkitkan senjata kuno. Mereka hanya ingin tahu isi poneglyph. Kenapa sejarah itu ditulis di batu yang keras dan disebarkan ke seluruh dunia? Bukankah itu karena kalau ditulis di kertas atau buku, kebenarannya akan mudah dihapus? Itu berarti para penulis poneglyph punya musuh besar. Dan musuh itu pasti tertulis di dalam poneglyph itu sendiri. Clover lanjut. Saat kekuasaan 800 tahun lalu berakhir, pemerintah dunia berdiri. Dan bagaimana kalau pemerintah dunia adalah musuh dari kerajaan kuno itu? Abad kekosongan bukan sejarah kosong, tapi sejarah yang sengaja ditutup karena nggak menguntungkan bagi pemerintah dunia. Dari dokumen kuno dan poneglyph, mereka menemukan petunjuk tentang sebuah kerajaan besar. Kerajaan dengan kekuatan luar biasa.
Tapi seluruh informasinya dihapus dari sejarah. Kemungkinan besar, kerajaan itu kalah dari negara-negara sekutu, yang kemudian menjadi pemerintah dunia. Makanya, mereka menulis semua kebenaran di atas batu, untuk dikirim ke masa depan. Dan itulah poneglyph yang tersisa sampai sekarang. Gorosei mengakui, itu hipotesis yang berani. Tapi Clover belum selesai. Dia bilang, senjata kuno memang berbahaya. Tapi orang-orang yang mewarisi ideologi kerajaan kuno, jauh lebih berbahaya bagi pemerintah dunia. Dan tepat saat Clover hendak menyebut nama kerajaan itu, Gorosei langsung memerintahkan, bunuh dia. Spandam langsung menembak Clover. Dan tanpa ragu, dia menekan tombol Golden Denden Mushi. Buster Call dimulai. Robin yang melihat Clover tertembak dari jauh, langsung berlari mendekat. Perpustakaan terbakar. Pohon pengetahuan mulai runtuh. Para ilmuwan berlarian, menyelamatkan buku-buku yang mereka cintai. Spandam dan anak buahnya mundur. Mereka membawa Olivia. Dan di saat itu, Robin menatap wajah Olivia lebih jelas. Seketika, dia teringat wajah ibunya. Robin mendekat, dan dengan suara gemetar bertanya, apakah kamu ibuku? Olivia menolak mengaku, sampai Robin berteriak sambil menangis. Dia bilang, dia sudah belajar giat. Dia jadi arkeolog. Dia belajar membaca poneglyph. Semua itu supaya suatu hari bisa pergi berlayar bersama ibunya. Mendengar itu, Spandam panik. Anak kecil ini bisa membaca poneglyph. Dan Buster Call pun semakin brutal. Peluru hujan menghantam O'Hara. Spandam kabur, meninggalkan Robin dan Olivia begitu saja. お母さんですか？思いますよ。許してロビン。私ロビンです。大きくなったけどずっと帰りを待ってました。 Dan akhirnya, ibu dan anak itu bersama lagi. Robin menangis, merasa bersalah karena mempelajari poneglyph. Tapi Olivia malah bangga. Dia memeluk Robin. Dan untuk pertama kalinya, Robin merasakan kehangatan seorang ibu. Tapi situasi makin gila. Dan di tengah kekacauan itu, Saul datang. Dia menyuruh Robin dan Olivia pergi dari pulau ini. Tapi Olivia menolak. Masih ada yang harus dia lakukan. Dia memohon pada Saul, selamatkan Robin saja. Robin menolak. Dia nggak mau ditinggal lagi. Sampai akhirnya, Olivia membujuknya. Saul pun membawa Robin secara paksa. Dengan tubuh raksasanya, Saul berlari sambil melindungi Robin. Rasa keadilannya membuat dia dianggap pembelot. Padahal Saul dulu adalah wakil Laksamana. Dia pernah menyelamatkan Olivia. Dan sekarang, dia melindungi Robin. Saul menjadi target angkatan laut. Saat Robin sampai di kapal evakuasi, Spandam memberi perintah. Robin tidak boleh ikut, karena dia anak Nico Olivia, seorang arkeolog. Robin ditolak, sendirian, bingung harus kemana. Saul yang menyadarinya, langsung membawa Robin ke sisi lain pulau. Tapi di sana, wakil Laksamana Kuzan menghadang dan menyerangnya. Saul bilang, keadilan angkatan laut itu aneh. Tapi Kuzan tetap teguh, karena O'Hara telah melanggar hukum. Dan bro, hal paling kejam terjadi. Kapal evakuasi warga sipil diledakkan oleh Sakazuki. Katanya, pemusnahan O'Hara tidak boleh setengah-setengah. Saul dan Kuzan terkejut. Tapi Kuzan tetap menyerang Saul. Saul yang sudah tak sanggup, menyuruh Robin pergi. Naik rakit yang ia buat. Dia bilang, ikuti pesan ibumu untuk tetap hidup. Saul juga berkata, suatu hari nanti akan ada teman-teman yang melindungimu. Robin harus hidup dan bertemu mereka. Robin pergi sambil menangis. Di rakit itu, Kuzan muncul. Dia bilang, dia akan membiarkan Robin pergi. Dia membuat jalur es sampai ke daratan. Tapi dia juga bilang, dia bukan sekutunya. Kalau suatu hari Robin menjadi ancaman, dialah yang pertama akan menghentikannya. Robin akhirnya selamat, menangis sepanjang perjalanan. Sambil mengingat pesan Saul, walau sakit, tetaplah tertawa. Dan bro, setelah Buster Call berakhir, O'Hara lenyap. Buku-buku berserakan di sisa-sisa pohon pengetahuan. Di markas besar Angkatan Laut, diketahui bahwa Robin masih hidup. Anak 8 tahun yang bisa membaca poneglyph, dia diberi harga buronan 79 juta beri. Sejak saat itu, hidup Robin jadi pelarian. Semua orang memburunya, menyebutnya iblis, menganggapnya tidak pantas hidup. Robin hidup dalam bayangan, bersekutu dengan organisasi gelap, hanya untuk bertahan. Dan itulah alasannya bro, kenapa Robin takut punya teman. Karena setiap kali dia ingin bersama seseorang, orang itu justru terancam. Musuh Robin adalah dunia itu sendiri. Dan itulah ketakutan terbesarnya. Setelah malam itu, Robin gak pernah hidup normal lagi. Dia gak kehilangan rumah, bukan cuma keluarga, tapi hak untuk percaya pada siapapun. Dan sekarang, saat dia berdiri di Ennis Lobby, dunia menuntut kematiannya. Tapi di depan matanya, ada satu kru bodoh yang siap melawan dunia. Cuman untuk bilang satu hal, Ki kamu tidak sendirian. Dan di part berikutnya, kita akan sampai pada kalimat yang mengubah segalanya.